Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, mohon izin Bu, mohon izin perkenalkan diri. Nama Taruna Muda Miftahuddin dengan notar 2501159. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transportasi yang dimulai dengan sistem kegiatan. Dasar hukum yang dipakai pada sistem kegiatan yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Tahun Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur secara komprehensif tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, PP Nomor 20 Tahun 2021 fokus pada penertiban tanah dan kawasan yang terlantar agar dimanfaatkan secara optimal. Definisi dari sistem kegiatan adalah sistem kegiatan adalah susunan atau pola aktivitas manusia yang terjadi di suatu wilayah yang menimbulkan kebutuhan akan pergerakan manusia dan barang. Pembahasan lebih lanjutnya, sistem kegiatan berkaitan dengan fungsi suatu wilayah seperti kawasan permukiman, perdagangan, industri, pendidikan, dan pemerintahan. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat, sehingga menciptakan kebutuhan mobilitas. Semakin banyak aktivitas pada suatu wilayah, maka semakin besar pula kebutuhan transportasi dan pergerakan menuju wilayah tersebut. Contoh yang dapat kita ambil adalah kawasan pusat perbelanjaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kawasan pendidikan seperti universitas yang menarik pergerakan mahasiswa. Kawasan industri yang menjadi tempat bekerja masyarakat. Yang kedua yaitu sistem jaringan. Dasar hukum yang diterapkan pada sistem jaringan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta-apian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Definisi dari sistem jaringan adalah sistem jaringan adalah kumpulan sarana transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan manusia dan barang. Pembahasan lebih lanjutnya, sistem jaringan meliputi infrastruktur transportasi yang menjadi jalur pergerakan, seperti jalan, kereta api, pelabuhan, dan bandara. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan agar mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien. Sistem jaringan yang baik dapat mempercepat distribusi barang, mengurangi kemacetan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Contohnya yaitu jalan tol yang menghubungkan antar kota, jalur kereta api antar provinsi, pelabuhan laut untuk distribusi barang, bandara sebagai sarana transportasi udara. Yang ketiga, sistem pergerakan. Dasar hukum yang dipakai pada sistem pergerakan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta-apian. Definisi dari sistem pergerakan adalah sistem pergerakan adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain melalui jaringan transportasi. Pembahasan lebih lanjutnya itu sistem pergerakan muncul karena adanya kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar, berbelanja, dan berwisata. Pergerakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lokasi kegiatan, ketersediaan jaringan transportasi, waktu tempuh, dan biaya perjalanan.
Contoh dari sistem pergerakan yaitu pergerakan masyarakat dari rumah menuju kantor setiap pagi, distribusi barang dari pabrik ke pasar, perjalanan siswa menuju sekolah menggunakan kendaraan umum. Dan yang keempat yaitu sistem kelembagaan. Sumber hukum yang dipakai pada sistem kelembagaan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Definisi dari sistem kelembagaan yaitu sistem kelembagaan adalah struktur organisasi atau lembaga yang bertugas untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi sistem transportasi. Bahasan lebih lanjutnya, sistem kelembagaan berperan penting dalam perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengembangan transportasi. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk menyusun kebijakan transportasi, mengatur operasional transportasi, menyediakan infrastruktur, dan mengawasi keselamatan transportasi. Beberapa lembaga yang ada pada sistem transportasi adalah Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah atau Dishub, operator transportasi atau BUMN atau swasta, masyarakat atau pengguna swasta, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu Kementerian Perhubungan yang mengatur kebijakan transportasi nasional, Dinas Perhubungan Daerah yang mengatur transportasi di tingkat kota atau provinsi, perusahaan transportasi seperti operator bus, kereta api, dan maskapai penerbangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.